Saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian Pak Jatanya bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang 2 hari sudah pergi ke Australia. Sudah gitu ya. Masa please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media. Oke, kawan-kawan, teman-teman, kali ini kita akan membahas yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus simak video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, langsung aja kita lihat video berikut ini. Pemirsa, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkapkan kegelisahannya karena dalam beberapa waktu terakhir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sulit dihubungi. Sudah 3 bulan Amin berupaya menghubungi Prabowo tapi tidak juga direspon. Saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian Pak Jatanya bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang 2 hari sudah pergi ke Australia. Sudah gitu ya. Masa please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Ya. Jadi melihat kemarin konser kan juga bisa. Rasanya janji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. 2 kali ya? 2 kali. Kami tidak ada. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang ungkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Adakah yang masih ingat dengan video ini? Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Seperti yang kita ketahui bahwa video tadi adalah video Amin Rais yang berjanji jika Jokowi menang di Pilpres 2019 dirinya akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bolak-balik. Luar biasa ya nyali Mbah Amin ini. Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Mas Mumtaz, kamu apa-apa nggak kalau dianggap sebagai wah ini anak nih benar-benar kurang ajar, kualat sama orang tuanya? Karena begini, ini akan netizennya akan gini nih, saya udah ngebayang nih, karena Mumtaz bilang bahwa jangan bikin onar, jangan ini, sementara saat ini yang paling sering menyerang Pak Jokowi salah satunya adalah Pak Amin Rais. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Mumtaz itu sebenarnya itu mengarahkan ke Bapak Pak Amin Rais. Pak, udah nggak usah gaduh politik ini. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi, aku tuh sebenarnya membela Pak Jokowi itu bukan secara personal, tapi secara kelembagaan gitu lah Mbak ya. Jadi itu hari ini itu semua pemimpin negara ini lagi susah. Negeri superpower adidaya macam Amerika aja juga kewalahan kok menghadapi pandemi ini. Ya, jadi ini negara kita, negara berkembang, bukan negara maju. Jadi apalagi ditambah dengan politik yang gaduh, pasti makin akan ambruk gitu loh. Jadi sudahlah, kita semua bahu-membahu. Kalau Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang. Jadi nggak jadi gaduh kan? Jadi nggak jadi gaduh gitu. Jadi ini ngasih api nih, aku siram air gitu loh. Ini ngasih api lagi, aku siram air gitu. Tapi nanti ya kata penghuni kolam begini nih, settingan dibayar amplop cair. Buat teman-teman dukung kami ini untuk keberangkatan ini, memang kita kolekan gitu ya. YouTuber ini kita kolekan. Jadi kalau kalian mau berbagi dan membantu perjalanan kami untuk bisa
bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, ya boleh scan QRIS ini gitu ya, atau rekening yang terpampang di situ ya. Itu aja mungkin pengumuman hari ini teman-temannya di video ini. Mohon dukungannya sekali lagi. Kita rencana berangkat di akhir bulan ini teman-teman ya.
bagian yang film-film itu loh Mas. Yang buat film tuh. Basket Mas ya. Tenis, badminton, terus badminton, bola, basket, renang, banyak sekali. Kalau cita-cita? Banyak banget ya. Presiden. Asik. Kayak Mbak Howi ya. Selamat ya. Dari mulai sekarang pastikan asupan gizinya baik, nutrisinya sehat yang baik supaya mendapat pasokan nutrisi yang baik. Lalu biasakan dari mulai sekarang untuk mengatur waktu. Dari kemarin saya ngebahas tentang satu kebijakan pemerintah Amerika, masalah reciprocal tariffs, di mana Indonesia juga terdampak daripada kebijakan itu karena Indonesia dikenakan reciprocal tariffs sebesar 32%. Artinya setiap barang yang diekspor dari Indonesia ke Amerika dikenakan bea masuk sebesar 32%. Dampak utama daripada kebijakan ini otomatis dirasakan oleh para konsumen yang biasanya mengkonsumsi barang-barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor dari Indonesia, karena dikenakan reciprocal tariff sebesar 32%. Tapi jangan lupakan, bukan hanya para konsumen yang di Amerika sana yang merasakan dampak daripada kebijakan itu. Ada domino efeknya. Kita yang di Indonesia pun juga akan ikut merasakan dampak daripada kebijakan ini. Dengan biaya masuk yang tinggi, harga ikutan naik. Dari harga yang naik, ini akan menurunkan daya beli. Dari turunnya daya beli, otomatis ekspor kita akan turun. Dan ekspor turun, otomatis kita akan mengurangi produksi. Dan ini bisa membuka peluang PHK besar-besaran. Salah satu caranya untuk menangani hal itu adalah dengan kita mau mengkonsumsi barang yang diproduksi dalam negeri kita sendiri. Selain melepas ketergantungan kita terhadap pasar global, ini juga bisa meningkatkan ekonomi dalam negeri. Dan kalau kita bicara tentang Amerika, ini sebagai ajang balas dendam kita untuk Amerika. Mereka aja mempersulit ekspor kita, kenapa kita nggak mempersulit ekspor mereka? Dalam hal ini, contoh konkretnya adalah dengan memilih menggunakan bahan bakar yang diproduksi oleh Pertamina dibandingkan punya Shell, karena banyak banget nih ajakan untuk pakai bahan bakarnya Shell belakangan ini. Ya, kenapa? Karena bahan bakar daripada Pertamina juga standarnya nggak kaleng-kaleng. Bahkan Pertamina sekarang ini banyak banget nih mengundang para ahli untuk ikut mengecek nih standar daripada kondisi BBM-nya yang diproduksi oleh Pertamina. Jadi nggak perlu diraguin lagi. Dibanding memperkaya yang di sono, mending memperkaya apa yang ada di dalam negeri kan. Presiden Prabowo Subianto mempunyai 3 jurus untuk menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor barang asal Indonesia. Ketiganya adalah memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudi Valdrino kepada wartawan di Jakarta, Kamis 3 April 2025. Upaya memperluas mitra dagang dilakukan dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, yakni aliansi ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global. Keanggotaan ini memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi internasional. Indonesia juga melanjutkan negosiasi dagang penting, termasuk CPTPP, IEU-CEPA, dan IEA-EU-CEPA. Langkah kedua, percepatan hilirisasi SDA dilakukan dengan menekankan pentingnya mengolah sumber daya alam dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Langkah ketiga, memperkuat daya beli masyarakat dengan program makan bergizi gratis yang menargetkan 82 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Juga akan dibentuk 80.000 koperasi desa merah putih untuk memperkuat ekonomi desa dan memperluas lapangan kerja. Strategi ini mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB Indonesia. Dia meyakini 3 kebijakan itu mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini, bagaimana ini menarik sekali nih. Dengan tawa-tawanya ya teman-teman ya, penjelasannya sangat luar biasa. Kita upload dulu ya. Nah, itu ya teman-teman, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Yo, Jokery lovers in the house, yo.
Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami nggak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, opung parbelah katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas. Pengalaman luas bukan omong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari. Ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap. Re-upload parbelak, geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media, Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak pelatih Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan. Tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya. Dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya. Dimurahkan rezeki dan panjang usia.